Hai, back to GD Review. Dan di video kali ini, kami ada kedatangan satu aksesoris laptop atau gadget dari PX Indonesia, yaitu USB Type-C Hub Converter UHC160. Sebenarnya nggak banyak yang bisa kami komentarin atau review dari aksesoris ini, tapi as usual, mari kita mulai dari build quality-nya. USB Hub dari PX Indonesia ini menggunakan bahan utama aluminium alloy yang mereka klaim memiliki heat dissipation yang sangat baik, sehingga transmisi data menjadi lebih stabil dan tahan panas. Kemudian untuk kabelnya sendiri cukup tebal dan gak murahan, dan untuk port input Type-C-nya sendiri udah menggunakan Type-C yang gold plated, yang mengindikasikan bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang premium. Untuk dicolok ke PC, Mac, ataupun HP, Type-C-nya juga pas banget dan gak goyang sama sekali. Jumlah port yang tersedia juga cukup banyak. Ada 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4, 1 microSD reader, dan 1 SD card reader. Ada 6 port di dalam satu hub yang kecil ini. Type-C hub ini juga udah support untuk Windows, macOS, maupun Android. Cocok untuk melengkapi kebutuhan perangkat kalian, terutama untuk kalian yang user multi-platform. Penggunaannya pun gampang banget dan gak ribet, gak perlu driver apa-apa, semua tinggal plug and play. Kami juga udah ngetes setiap portnya satu persatu. Kita mulai dari HDMI 1.4-nya, yang pada saat kami tes, output ke 4K, audio videonya cukup stabil di refresh rate 30 Hz. Yang menurut kami, untuk sebuah USB Type-C, itu cukup standar. Kemudian untuk resolusi Full HD atau Ultra HD, refresh rate-nya itu bisa mencapai 60 Hz sampai dengan 144 Hz dengan audio video yang sama-sama stabil. Ini nice banget. Jadi keren banget nih kalau misalnya kalian yang pakai Mac terus kalian mau pakai secondary atau extended monitor yang 120 Hz ke atas, itu pakai USB Type-C ini udah support refresh rate yang tinggi. SD card dan micro SD reader-nya, PX klaim UHC160 ini dapat membaca sampai dengan 1 TB. Dan waktu pengetesan kami sampai dengan 128 GB itu masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Dan transfer speed-nya pun menurut kami masih sangat memadai untuk standar USB converter. Untuk USB 2.0-nya standar aja, karena biasanya 2.0 itu zaman sekarang kita hanya pakai untuk perangkat ya. Dan saya sendiri mengetes USB 2.0 ini untuk perangkat-perangkat seperti keyboard, headset, ataupun mouse. Dan semuanya pun juga nggak ada masalah, meskipun sambil kita colok HDMI, sambil kita colok USB 3.0 dan lain sebagainya, USB 2.0-nya tetap berjalan dengan baik dan nggak ada lag ataupun putus-putus disconnect. Untuk USB Type-C, standar spesifikasinya adalah 5 gigabit per second, atau setara dengan sekitar 600-an megabyte per second. Pas kami tes USB 3.0 dari UHC160 ini, memang transmission speed-nya nggak sekencang itu, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya flash disk-nya itu seperti apa spesifikasinya, terus spesifikasi kabelnya seperti apa kalau kita mau menggunakan kabel, terus spesifikasi host-nya atau laptopnya atau PC-nya seperti apa. Jadi semua itu bisa mempengaruhi transfer speed. Tapi menurut kami, kalau misalnya transfer speed-nya itu udah minimal 20% dari 600 Mbps atau 40%, itu udah aman banget. Dan UHC160 ini udah memenuhi standar USB 3.0. Namun ada satu hal yang kami cukup sayangkan dari UHC160 ini, yaitu port USB-nya terlalu dempet antara satu dengan yang lain. Sehingga ini menyulitkan kita kalau kita mau colok dua flash disk di waktu yang bersamaan, apalagi di port yang 3.0-nya. Karena yang USB 2.0 mungkin biasanya kita gunakan untuk perangkat. Kalau perangkat kan paling hanya kabel atau enggak dongle kan, kalau wireless gitu. Jadi nggak terlalu makan banyak ruang. Sementara kalau flash disk itu biasanya harus ada semacam tolerance gitu, harus ada jarak lebih lah. Dan pada saat kami coba colok flash disk secara bersamaan di kedua port 3.0 ini, itu hampir mustahil dan agak susah. Untuk flash disk pada umumnya ya, yang memang ada jaraknya lagi gitu. Kecuali kalian punya flash disk yang sangat minimalis, flash disk yang bener-bener lepas banget di portnya tuh masuk semua, mungkin itu bisa diakalin. Itu masih mungkin untuk kalian colok dua flash disk secara bersamaan. Ya jadi meskipun secara
secara teknis ada 2 port, tapi practically kalian cuma bisa colok salah satu dalam banyak kondisi yang terjadi. Tuh, jadi kami cukup menyayangkan aja, tapi ya itu bukan terlalu jadi masalah banget sih menurut kami, tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing user. Kemudian kalau dari teman-teman viewer ada yang wondering, PX UHC 160 ini support power delivery apa enggak sih? Jawabannya enggak. Karena udah dikasih tahu di manualnya, di instruction booknya, kalau UHC 160 itu hanya support transmission satu arah. Jadi untuk dari host ke output, udah gitu aja. Jadi nggak bisa dari output ke input. Ya dengan kata lain, power delivery nggak support. Lagi pula nggak ada port Type-C-nya. Karena biasanya kalau support power delivery itu harus ada Type-C-nya gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau cari Type-C hub yang udah support power delivery, kalian bisa cek UHC 160D dari PX Indonesia juga. Nah, PX UHC 160 ini dibanderol dengan harga 299.000 dengan garansi 18 bulan ganti unit baru. Ya, untuk Type-C converter dengan build quality yang bagus, aluminium alloy, juga dengan performa transmisinya yang stabil, tahan panas, dan nggak ada masalah sama sekali. Apalagi yang jumlah portnya ada 6, lengkap banget. Kami bisa dengan mudah merekomendasikan ini ke teman-teman sekalian yang lagi butuh USB Type-C hub yang pokoknya nggak ribet, tinggal plug and play, nggak perlu driver, dan cukup minimalis untuk dibawa kemana-mana. Ini kami bisa rekomendasikan ke teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian cari Type-C hub yang bisa power delivery, kalian bisa cek juga PX UHC 160D yang nanti linknya akan kami taruh di deskripsi. Oke, sekian video mengenai PX UHC 160. Jangan lupa subscribe jika kalian suka. Silahkan leave a comment jika ada pertanyaan. Stay curious and we'll see you in the next video.